Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, kembali lagi di sini bersama Putia dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita masih di bab yang sama, yaitu bab garis dan sudut. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah latihan soal menentukan besar sudut dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk contoh soal yang pertama, di sini Putia ada soal sudut P pada gambar soal berikut besarnya adalah 45 derajat. Mana sudut P? Nih, ya. Ini besarnya 45 derajat. Dan sudut Q adalah 25 derajat. Tentukan besar sudut R jika garis kanan dan kiri ini merupakan garis yang sejajar. Maka langkah mengerjakannya yang pertama adalah buatlah garis bantu. Di mana? Di sini. Jadi ada 3 garis yang saling sejajar. Dan ternyata garis bantu ini membentuk sudut R menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah R1, yang kedua adalah R2. Kita perhatikan, R1 dengan sudut P, ternyata ini merupakan pasangan sudut yang saling berseberangan. R2 dengan Q ini juga saling berseberangan. Kita ingat lagi, ternyata dua sudut yang saling berseberangan itu sama besar. Ya, dua sudut yang saling berseberangan sama besar. Berarti R1 dengan P, karena P ini sudutnya 45 derajat, karena sama besar, maka R1 pun 45 derajat. R2 dengan Q, karena Q-nya itu 25 derajat, dan mereka saling berseberangan, maka R2 besarnya juga 25 derajat. Maka yang ditanyakan kan R sudut R. Berarti R1 ditambah R2 sama dengan 45 derajat ditambah 25 derajat. Sama dengan 70 derajat. Ya. Oke, sekarang untuk yang sama besar, kita ingat kembali pada pertemuan yang lalu. Yang sama besar itu sudut yang saling apa aja? Ada sehadap, ada dalam dan luar berseberangan ya, masing-masing pasangannya, dan sudut yang saling bertolak belakang. Berbeda dengan sudut berpelurus. Selain itu ada juga sudut luar sepihak, sudut dalam sepihak. Nah, itu bukan besarnya sama, tetapi jika dua sudutnya itu dijumlahkan, yang saling berpasangan itu, maka membentuk 180 derajat. Diingat-ingat ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk contoh soal yang kedua. Dua pasang garis sejajar membentuk susunan seperti berikut. Nih, yang sejajar kan ini. Ini sejajar. Ini juga sejajar sebenarnya. Nah, ini. Jika sudut S adalah 70 derajat, tentukan besar sudut T. Kita lihat perpanjang, langkah yang harus kita lakukan pertama. Perpanjang garis yang sejajar. Mana? Nih. Garis ini satu dan ini. Kan akhirnya membentuk garis yang sejajar. Ya kan? Lanjut. Yang harus kita lakukan, kita perhatikan di sini. Jika besar sudut S adalah 70 derajat, maka sudut T ini berapa? Oke. Kita lihat sudut S dengan sudut
U di sini. Kan akhirnya ini membentuk sudut. Sudut S dan sudut U ini saling apa? Saling sehadap. Nah, kalau sehadap, besarnya bagaimana? Besarnya sama. Maka sudut U di sini sama dengan sudut S sama dengan 70 derajat. Selanjutnya untuk sudut V. Ya, untuk sudut V ini berseberangan dengan sudut U. Kalau berseberangan berarti besarnya pun akan sama dengan sudut U, yaitu 70 derajat. Ya kan? Yang ini saling sehadap, besarnya sama. Yang sudut U dengan sudut V saling berseberangan, besarnya juga jadi sama. Ya kan? Nah, kalau besarnya yang ini sudah sama, berarti kita bisa menentukan sudut T. Sudut T dengan sudut V ini saling apa? Berpelurus. Kalau berpelurus, maka sudut T ditambah sudut V sama dengan 180. Ya, membentuk garis lurus itu kedua sudutnya dijumlahkan hasilnya 180. Nah, di sini ada sudut T yang kita cari ditambah 70 untuk sudut V sama dengan 180. Maka sudut T sama dengan 180 dikurangi 70 derajat. Berapa? Sudut T 110 derajat. Maka besarnya sudut T adalah 110 derajat. Ya? Oke, paham ya? Jadi yang kalian harus perhatikan, oh, mana-mana sudut yang saling sama besar. Mana dengan mana yang saling berpelurus, dan lain sebagainya. Oke? Ya, untuk contoh soal yang nomor 3 di sini, cermati gambar berikut. Nah, EF sejajar dengan DG. EF sejajar dengan D dan G, garis DG. Dan segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki. Dengan sudut C, ya, sudut C-nya 40 derajat. Tentukan besar sudut DBE, berarti titik sudutnya di B, ini. Ya, tentukan besar sudut ini. Yang kedua, tentukan besar sudut BEF, berarti titik sudutnya ada di sini. Nah, yang selanjutnya untuk yang ketiga adalah besar sudut CAG. CAG. Berarti yang dicari titik sudutnya adalah titik sudut A. Ya, kerjakan yang pertama untuk besar sudut DBE. Nah, untuk mencari sudut DBE, maka kita harus mencari dulu besar sudut-sudut yang ada pada segitiga ABC. Nah, tadi yang diketahui segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki. Maka besar sudut ABC yang yaitu di titik sudut B dan BAC ini besarnya sama. Karena ini merupakan segitiga sama kaki. Jadi besar sudut kakinya ini sama. Nah, kita tahu bahwa segitiga ABC jumlah ketiga sudutnya ini sama dengan 180 derajat. Maka sudut A, ya, titik sudut A ditambah titik sudut B ditambah sudut C ini nanti sama dengan 180. Berarti karena A dan B ini sama, berarti X ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. Maka 2X ditambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. 2X sama dengan 180 derajat dikurangi 40. Berapa? 2X sama dengan 140. Berarti X-nya sama dengan 140 dibagi 2, yaitu 70 derajat. Maka karena sudut D, B, E
ini bertolak belakang dengan sudut ABC, ya, ini saling bertolak belakang, maka besarnya sama, yaitu 70 derajat. Sudut DBE ini 70 derajat. Nih, ya. Yang B, yang dicari sekarang besar sudut BEF. BEF. Nah, sudut BEF ini merupakan sudut yang sehadap dengan sudut ABC. Ya, ini sehadap nih, ya. Ya, ini sehadap. Nih, ketika kasih tanda. Nah, ini sehadap dengan ini. Maka, kalau sehadap itu besarnya juga sama. Karena tadi di sini adalah 70 derajat. Iya, maaf. Ya, di sini 70 derajat berarti sudut BEF-nya pun sama, yaitu 70 derajat. Nih, mudah ya. Kalau kita sudah tahu hukum-hukumnya yang sehadap, saling berseberangan, maupun yang berlurus, maka kita akan mudah untuk mencari sudut-sudut yang lainnya. Oke, sekarang sudut BEF, ya, BEF berseberangan dengan BEF berseberangan dengan DBE. Yang tadi sudut DBE sama dengan sudut BAC ini saling bertolak belakang. Nah, ini besarnya sama. Akhirnya ini juga BEF besarnya juga sama dengan DBE. Karena ini saling berseberangan. Kalau dengan sudut ABC saling sehadap. Ya. Oke, sekarang yang C. Nah, untuk yang B ini silahkan kalian mau pakai yang sehadapnya atau pakai yang pasangan berseberangan. Nah, karena ini sama juga, ya. Yang C sekarang sudut CAG. CAG. Nih. Ya, untuk sudut ini. Maka langkah yang kita lihat, perhatikan. Dia berpelurus dengan sudut BAC. BAC. Nah, dengan sudut ini. Ini tadi berapa? 70 derajat. Oke. Karena ini berpelurus, maka jumlah kedua sudutnya ini, sudut ini dan ini, nanti 180 derajat. Maka sudut CAG-nya itu sama dengan ditambah sudut BAC, yaitu 70 derajat, sama dengan 180 derajat. Maka sudut CAG sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Hasilnya adalah 110 derajat. Jadi besar sudut CAG sama dengan 110 derajat. Seperti itu. Mudah ya? Ya, tinggal kita terapkan sesuai dengan hukumnya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan besar sudut X. Nah, sudut X ini ya. Yang diketahui adalah ini sudutnya 42 derajat dan di sini 142 derajat. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah perpanjang garis yang saling sejajar. Nah, ini. Ya, ini kan sejajar dengan yang atas. Oke, selanjutnya buat garis lagi di sini. Ya, tegak lurus dengan garis-garis yang saling sejajar. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini merupakan sudut siku-siku, ya. Berarti besarnya berapa di sini? Siku-siku 90 derajat. Ada lagi sudut siku-siku di sini. Nah, jadi yang ini juga sudutnya membentuk 90 derajat. Oke. Nah, langkah selanjutnya, setiap titik-titik yang saling berpotongan ini kita kasih nama, supaya tidak bingung. Di sini titik R, di sini S, lalu di sini T. Ada lagi di sini kita kasih nama U, dan di sini V. Bu, kalau namanya lain boleh, bebas. Mau A, B, C, D, boleh. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini karena titik sudut T ini terbagi menjadi 2, kita juga kasih nama supaya nanti tidak bingung.
Jadi sudut 142 derajat ini kita kasih nama T2, di sini T1. Ya, T1 dan T2. Ternyata T1 dan T2 ini membentuk garis lurus, sudut yang saling berpelurus ini, ya. Maka sudut T1 ditambah sudut T2 itu nanti sama dengan 180 derajat. Maka sudut T1 ditambah 142 derajat sama dengan 180 derajat. Maka T1 sama dengan 180 derajat dikurangi 142 derajat. Sama dengan 38 derajat. Ya, jadi sudut T1 kita sudah tahu ada 38 derajat. Maka yang selanjutnya kita bisa mencari S1. Nih di sini. Ya, sudut titik S juga sini membentuk dua sudut ya, yaitu sudut S1, sudut nanti di sini ada sudut S2. Nah, kita cari dulu untuk sudut S1-nya. Kalau untuk mencari sudut S1, kita sudah tahu di sini membentuk sebuah segitiga, yaitu segitiga RST. Ya. Yang namanya segitiga, maka jumlah ketiga sudutnya, yaitu sudut R, sudut T1, dan sudut S1, itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut T1 ditambah sudut R ditambah sudut S1. Sekarang lihat T1 38 derajat ditambah sudut R 90 derajat ditambah S1-nya yang ditanyakan. Sama dengan 180 derajat. Jumlahkan dulu ini, maka ketemu sudut S1, ini 38 tambah 90, 128 ya. Kita pindahkan, maka 180 derajat dikurangi 128 derajat, sama dengan 52 derajat. Berarti sudut S1-nya ini 52 derajat. Oke, sekarang mencari sudut S2-nya bagaimana? Sama. Ini kan SUV, segitiga SUV ini membentuk sebuah segitiga. Maka jumlah ketiga sudutnya juga 180 derajat. Ini 90 derajat, 42 derajat. Nah, kita bisa mencari S2-nya. Maka sudut U ditambah sudut V ditambah sudut S2 sama dengan 180 derajat. Masukkan 42 derajat ditambah 90 derajat ditambah S2 sama dengan 180 derajat. Maka sudut S2 sama dengan 180 dikurangi 132. Berapa? 48 derajat. Ya kan? Nah, oleh karena itu, semua sudah ketemu S1 dan S2, maka kita bisa mencari sudut X. Perhatikan ini. Nah, ini kan membentuk garis lurus. Berarti jumlah ketiga sudut ini, S1, S2, dan X ini sama dengan 180. Ya, S1 ditambah X, sudut X ditambah S2 sama dengan 180. Jadi 52 ya, S1-nya ditambah S2-nya 48 ditambah X sama dengan 180. Maka 100 kita jumlahkan ya, ketemu 100 ditambah sudut X sama dengan 180. Maka sudut X sama dengan 180 dikurangi 100. Ketemu sudut X yaitu 80 derajat. Mudah ya? Jadi sudut X-nya dicari setelah kita menemukan sudut S1 dan sudut S2. Dengan langkah-langkah seperti ini. Oke? Jadi besar sudut X sama dengan 80 derajat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang telah Butia sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian pahami dengan baik. Butia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.